Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi yang berjudul Bagan Partisipasi dan Daftar Checklist. Dengan saya Intan Permatasari dan NPM 202114500400. Saya Feby Zara dengan NPM 202114500439. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Khadafi Ali dengan NPM 202-11450-1183. Bagan partisipasi dan daftar checklist merupakan dua contoh dari evaluasi non-tes. 1. Bagan partisipasi. Keikutsertaan secara sukarela dan disadari atau partisipasi merupakan modal dasar bagi peserta didik agar berhasil dalam proses pembelajaran. Keikutsertaan peserta didik merupakan salah satu usaha peserta didik untuk mempermudah dalam memahami konsep yang sedang dibicarakan dan meningkatkan daya ingatan tentang isi pelajaran tertentu. Dalam kurung Haryanto tahun 2020 halaman 207. Selanjutnya ada contoh dari bagan partisipasi. Di dalamnya terdapat mata pelajaran, topik, hari tanggal, dan waktu, serta tabel yang berisi nama dan kualitas kontribusi, dengan keterangan yaitu 1 sangat berarti, yang artinya mampu mengemukakan gagasan baru yang penting dalam diskusi. Yang kedua, penting, yaitu mampu mengemukakan alasan-alasan penting dalam pendapatnya. Yang ketiga, ada meragukan, yaitu pendapat yang diajukan tidak didukung oleh data atau informasi lebih lanjut atau dengan alasan yang logis. Dan keempat, tidak relevan, yaitu gagasan yang diajukan tidak relevan dengan masalah atau topik yang didiskusikan. Partisipasi peserta didik harus diukur karena memiliki informasi yang kaya sekali tentang hasil belajar yang bersifat non-kognitif. Karena melalui keterlibatan peserta didik ini mengandung indikasi tentang kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan dengan kelompoknya atau penerimaan peserta didik dalam kelompok tertentu. Akan tetapi, bagan partisipasi atau yang disebut dengan participation charts belum dapat memberikan informasi tentang alasan seseorang untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. Bagan partisipasi ini berguna untuk mengamati kegiatan diskusi di kelas. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagan partisipasi adalah salah satu bentuk teknik evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau perkembangan peserta didik melalui daftar keikutsertaan dan keaktifan pada proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, daftar checklist. Daftar checklist menurut Soekardi dalam Haryanto merupakan alat evaluasi yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan dinilai. Dapat disimpulkan bahwa daftar cek merupakan salah satu bentuk penilaian yang berisi daftar-daftar perilaku atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh peserta didik. Kemudian, guru menilainya dengan memberikan tanda centang terhadap aspek-aspek perilaku tersebut, sesuai dengan fakta yang ada pada diri peserta didik. Terdapat dua komponen dalam checklist, yakni yang pertama ada komponen yang akan diamati, yang kedua tanda yang menyatakan ada atau tidaknya komponen tersebut selama observasi dilakukan. Daftar cek banyak manfaatnya, antara lain yang pertama membantu guru untuk mengingat-ingat apa yang harus diamati, yang kedua dapat memberikan informasi kepada stakeholder, yang ketiga dapat mengukur hasil belajar baik yang berupa produk maupun proses yang dapat diperinci ke dalam berbagai komponen yang lebih kecil, serta terdefinisi secara operasional dan sangat spesifik. Yang keempat, daftar cek juga dapat digunakan untuk mengamati suatu hasil belajar yang tidak terperinci secara jelas dan tidak terdefinisi secara baik, dan yang tidak terlalu bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat ukur. Mutu checklist sangat tergantung pada kelengkapan dan kejelasan komponen pada daftar, bidang, dan jenis hasil belajar. Kemampuan pengamat untuk menandai ada tidaknya komponen tersebut dalam tingkah laku peserta didik yang diamati. Selanjutnya adalah kelebihan daftar checklist. Kelebihan daftar checklist sangatlah fleksibel, yaitu untuk mengecek kemampuan di semua jenis tingkat hasil belajar serta semua pelajaran. Selanjutnya adalah daftar checklist keaktifan anak didik dalam diskusi kelompok. Kalian bisa melihat, di dalam daftar tersebut terdapat nama siswa serta penilaian untuk siswa. Ya, contohnya kalian bisa melihat SB, artinya itu sangat baik. B itu artinya baik, C itu artinya cukup, K itu artinya kurang, dan SK itu artinya sangat kurang. Baik, cukup sekian dari presentasi kami kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami, tolong dimaafkan sedalam-dalamnya.
Kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.